teman-teman semua, perkenalkan saya Nindya Purwanti dengan NIM 2505274. Saya merupakan mahasiswi dengan program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di sini saya akan membahas tentang apa itu perencanaan pendidikan dalam pembangunan sekolah. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikutnya ya. Nah, sebelumnya pernah terlintas gak sih di benak teman-teman kenapa ada sekolah yang berkembang pesat, fasilitasnya makin lengkap, lingkungannya nyaman, tapi ada juga sekolah yang jalannya gitu-gitu aja? Nah, itu ternyata salah satu kuncinya ada di cara sekolah itu merencanakan pembangunannya. Kira-kira, apakah kalian tahu sekarang ini pembangunan sekolah tidak bisa lagi memakai cara lama yang hanya sepihak saja? Makanya muncul yang namanya perencanaan partisipatif. Nah, apakah teman-teman semua juga pernah mendengar apa itu perencanaan partisipatif? Kalau belum, di sini saya akan membahas tuntas dan pelan-pelan tentang apa itu perencanaan partisipatif, khususnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan sekolah. Jadi, perencanaan partisipatif dalam pembangunan sekolah itu adalah proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak. Bukan cuma kepala sekolah, dinas pendidikan, tapi juga guru, siswa, orang tua, komite sekolah, bahkan masyarakat sekitar. Mereka semua yang terlibat diajak untuk bisa berpikir dan ikut serta untuk berkontribusi dalam pembangunan sekolah. Tapi, kenapa sih harus partisipatif? Karena sekolah itu bukan milik satu orang saja. Sekolah adalah ruang bersama. Kalau perencanaannya cuma datang dari atas, seringkali keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Perlu teman-teman ketahui kalau biasanya ini yang membuat banyak program sekolah akhirnya tidak berjalan maksimal. Misalnya nih, ada sebuah sekolah yang akan membuat gedung baru, tapi ruang kelasnya jarang dipakai. Atau beli fasilitas yang mahal, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Nah, begitu teman-teman, hal-hal seperti ini sering terjadi karena kurangnya partisipasi warga sekolah dalam perencanaan. Dengan perencanaan partisipatif, semua suara punya kesempatan untuk didengar. Guru bisa menyampaikan kebutuhan pembelajaran, siswa bisa menyampaikan kenyamanan belajar, orang tua juga bisa memberi masukan soal lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitar bisa ikut menjaga keberlanjutan pembangunan sekolah itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut ke tahapan perencanaan partisipatif ya, biar teman-teman semua bisa lebih mengerti. Jadi, pada tahap perencanaan partisipatif itu dibagi menjadi 4 tahap. Di tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan. Di tahap ini, sekolah mengajak berbagai pihak untuk duduk bersama dan berdiskusi. Kalian pernah dengar kan musyawarah sekolah atau rapat komite? Itu salah satu bentuknya. Di sini dibahas apa sih masalah utama sekolah? Mungkinkah fasilitasnya yang kurang? Mutu pembelajarannya bagaimana? Lingkungan sekolahnya juga bagaimana? Nah, hal seperti itu semua akan dibuka secara jujur. Tahap yang kedua adalah perumusan tujuan dan prioritas. Setelah masalah ketemu, barulah ditentukan tujuan pembangunan. Tapi tentunya teman-teman tahu kalau tidak semua masalah ini diselesaikan sekaligus. Maka dari itu, lewat diskusi partisipatif, sekolah bisa menentukan mana yang paling mendesak dan realistis untuk dikerjakan terlebih dahulu. Tahap ketiga adalah penyusunan rencana bersama. Di tahap ini, rencana pembangunan disusun secara kolaboratif. Siapa berperan apa, sumber dananya dari mana, waktunya kapan, dan targetnya apa. Nah, hal seperti itu yang akhirnya rencana ini jadi lebih jelas dan transparan karena semua pihak terlibat sejak awal. Tahap yang keempat adalah pelaksanaan program. Yang menarik dari perencanaan partisipatif, pelaksanaan tidak cuma dibebankan ke sekolah, masyarakat dan juga orang tua juga bisa ikut untuk berkontribusi, baik dari segi tenaga, ide, maupun dukungan moral. Nah, melalui kolaboratif ini, rasa memiliki terhadap sekolah pasti mulai terbentuk.
Tahap selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu monitoring dan juga evaluasi bersama. Setelah program berjalan, semua pihak ikut mengawasi dan juga menilai. Melalui evaluasi ini, diperlukan untuk menilai apakah pembangunannya sesuai rencana, apakah manfaatnya bisa dirasakan, dan juga apakah evaluasi ini penting supaya sekolah bisa belajar dan bisa memperbaiki perencanaan untuk kedepannya. Setelah ada tahapan dari perencanaan partisipatif, sekarang kita akan membahas apa itu manfaat dari perencanaan partisipatif. Ada 4 manfaat dari perencanaan partisipatif dalam pembangunan sekolah. Manfaat yang pertama, perencanaan jadi lebih tepat sasaran karena berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Yang kedua, terciptanya transparansi dan akuntabilitas karena prosesnya terbuka. Yang ketiga, muncul rasa tanggung jawab bersama. Tahu gak sih, kalau orang dilibatkan sejak awal, mereka cenderung lebih peduli dan mau menjaga hasilnya. Yang keempat, sekolah jadi lebih demokratis dan juga inklusif. Tapi perlu juga diingat teman-teman, setiap hal tentunya punya tantangannya masing-masing. Begitu juga perencanaan partisipatif yang sudah jelas punya tantangannya tersendiri. Lalu apa aja sih tantangannya? Dalam merencanakan sesuatu, terkadang ada saja perbedaan pendapat, prosesnya lebih lama, dan tidak semua orang mau terlibat aktif. Nah, seperti itu. Makanya disinilah peran kepemimpinan sekolah jadi penting. Pemimpin sekolah harus mampu mengelola perbedaan, membuka ruang dialog, dan memastikan semua suara tetap dihargai untuk nantinya dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Akhirnya kita sampai ke tahap kesimpulan. Intinya, perencanaan partisipatif bukan hanya strategi teknis pembangunan, tetapi juga budaya demokratis dalam lingkungan sekolah. Dengan komunikasi, kerjasama, dan keterbukaan, sekolah dapat berkembang lebih efektif karena dibangun dari suara dan kepedulian bersama. Jadi seperti itu teman-teman, sekolah yang maju lahir dari partisipasi, bukan dari keputusan satu pihak saja. Makanya perencanaan partisipatif dalam pembangunan sekolah mengajarkan kita bahwa sekolah yang maju bukan dibangun oleh satu orang hebat, tapi oleh banyak orang yang mau terlibat. Semakin besar partisipasi, semakin kuat fondasi sekolah itu sendiri. Nah, teman-teman, sekarang coba kita pikirkan, kalau semisal kalian jadi bagian dari sekolah, kira-kira kontribusi apa sih yang akan kalian berikan untuk sekolah itu? Karena semestinya perubahan besar dimulai dari keterlibatan yang kecil. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga setelah nonton video ini, kita tidak cuma tahu konsepnya aja, tapi juga sadar pentingnya partisipasi dalam pembangunan sekolah yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!